Baik, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Kali ini kita akan fokus bagaimana berbicara menatap pemilu 2024. Mas Zaky, jadi dengan turun gunungnya Pak SBY menghadapi pemilu 2024, apa sih yang akan berubah? Ya kalau dari kami, jangan-jangan gunungnya juga nolak. Kalau dari kami ya, jelas-jelas ya kan akan sangat baik itu loh. Seorang presiden kemudian ya kan ikut di dalam misalnya katakan menjaga bagaimana pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil. Kok saya bingung gitu ya Mbak. Ada orang baik, presiden 10 tahun punya pengalaman, punya jaringan, mau turut serta setelah beliau istirahat selama 2 tahun ini ya kan. Fokus tidak ikut day to day politik. Mengapa ya? Keren, ini keren bahasa ini. Ada orang baik yang berprasangka buruk, benar. Mana? Pada saat itu kok mendadak seakan-akan ada yang kebakaran jenggot, reaktif. Emang apakah skenario 2 berprasangka buruk terhadap mereka? Agak bingung saya dengan prasangka buruk. Mereka yang akan melakukan kecurangan. Saya baca dulu. Gimana? Kalau prasangka buruk itu mungkin kalau Pak SBY sendirian. Tetapi mohon ini saya bacakan ya berita. Gerindra klaim Prabowo juga sedang dijegal maju Capres 2024. Kemudian selanjutnya PMII khawatir bidak catur Pilpres 2024 diatur oleh oligarki. Lalu 30 rektor perguruan tinggi Yogyakarta serukan pemilu berkualitas dan demokrasi bermartabat. Jangan sampai ada kecurangan dan keadilan. Kecurangan. Oke, jadi lalu Sekjen PDIP sebut Pilpres 2024 idealnya hanya ada 2 pasang calon. Aduh, salah saya. Ini enggak itu. Ya kita abaikan yang terakhir. Menjelaskan apa? Menjelaskan maksud saya begini loh, menjelaskan bahwa kalau bicara bahwa Pak SBY berprasangka jelek loh. Ini banyak sekali loh. Oke. Jadi intinya keresahan itu tidak hanya dirasakan Demokrat ya. Mengetahui, jadi begini, mendapatkan tanda-tanda, mendapatkan informasi. Saya juga dong. Mas Hiton? Bung Jaki jangan melebar kemana-mana ya? karena ngebela apa segala macam. Yes, oke, boleh ngebela partai. Mungkin ketahuan kali ya skenario jahatnya. Silakan. Sudahlah. 2009 itu hukuman rakyat terhadap partai Anda. Dari 20 jadi 10%. Jadi begini Bung. Jangan dikira kita melakukan upaya pembelaan begini-begini, faktanya rakyat juga mereka punya nalar. Rakyat itu juga melihat apa yang kita lakukan. Jadi ya kalau Bung mau sampaikan bahwa partai kami begini begitu, rakyat menghukum 2009. Kami juga pernah mengalami hukuman 2000 ketika pemilu 2004. Partai itu tadi. Kami berbenah, tapi bukan kemudian kami menyalahkan yang lain. Kamilah yang berbenah. Itulah bentuk dari pertanyaan politik. Bahwa Bu Mega masa pemerintahannya dengan anggaran yang terbatas, beliau membangun apa segala macam, tapi beliau membangun untuk kepentingan bangsa bukan karena untuk pencitraan dirinya. Makanya begini ya. Bagusnya begini. Mungkin bahasanya begini. Jangan kemudian membuka apa yang disampaikan oleh kalau Pak SBY mau menatap masa depan, ingin masa depan. bahwa pemilu 2024 ini betul-betul dalam koridor demokrasi yang sehat. Iya, jadi ini harus kita jaga bersama. Benar. Justru Pak SBY pun kita nggak usah kepada partainya Bung partainya kita ini pernah mengalami situasi bahwa 2024 ayo kita kawal sama-sama supaya pemilu ini dengan baik dan jujur adil. Oke, itu pesan utamanya. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Bahwanya informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa. Ini bukan lagi dugaan. Beda dengan yang disampaikan oleh dia tadi. Maka itu tadi di awal saya katakan. Artinya bahwa kalimat SBY berbeda dengan kalimat yang dibacakan. Kalau dia tidak mengerti berbahasa Indonesia, baiknya kurangi bicara. Pak SBY mengatakan itu bisa salah orang berdasarkan informasi yang kemudian diklarifikasi. Harusnya dia jelaskan informasinya siapa dari mana disampaikan. Jangan kemudian kita nggak boleh bicara orang menjadi tertuduh. Ada tanda-tanda. Itu berbahaya Bang. Pemilu 2024 akan disetting. Nah kalau kemudian kalimat SBY dianggap sama dengan kalimat Gerindra, menjadi sinyal sama dengan kalimat PBPI. Hati-hati loh. Kami meminta Indonesia hati-hati karena bukan hanya untuk kepentingan partai, tapi untuk kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Jadi begini Bang, kalimatnya jelas. Bayangkan di depan TV, disaksikan jutaan pemirsa, lalu partai oposisi mencoba menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat, disuruh diam, tidak boleh berbicara. Kami aja partai yang punya jutaan. Saya kira ya, saya setuju dengan Bang Mas Toto tadi, Mas Toto.
Bahwa bersyukurlah mahasiswa. punya oposisi. Aduh. Kami mengingatkan kepada Bahaya kita di semua. demokrasi ini. Oke. Kalau Ini kita sudah Hati-hati, demokrasi. Bapak. Iya. Silakan Bang Masinton. Sebentar Bang. Aduh. Ngeri ini, ngeri. Enggak. Takut saya. Jadi begini, sebenarnya adalah Bahasanya harus hati-hati. Iya, Jangan disamain. Bahwa kualitas bahasa SBY berbeda yang disampaikan tujuannya dengan Gerindra dengan yang lain-lain. seharusnya disampaikan. adalah Berat. setiap kita Gitu loh. ini apalagi Jangan Masih aman. dianggap sama. Sepulang ini masih aman. Semoga kita masih Itu aman loh. sepulang ini ya. Doain ya. Karena saya sudah dapat SMS gelap sejak Rapimnas, sudah dapat SMS Waduh. gelap. Banyak kalau mau lihat. Ini playing Enggak, victim. Tapi kita Kalau nggak ada mengungkap. ancaman, Kita siap. jangan di Kita televisi. siap. Kita Bawa siap. kantor Kita polisi, siap. Bung. Kita siap. Waduh. Kita tahu, karena tadi saya terbukti kan, diancam. kita mau bicara, Saya diancam. saya mau bicara, tapi tidak menakutkan. boleh bicara. Baik. Waduh, ketakutan. Sudah Oke. dapat Ya, saya SMS diam, Bang. gelap. Saya diam. gelap. Saya Kalau nggak berani. dapat SMS gelap, Saya diam. Izin saya bawa nggak kantor berani. polisi. Buat pengaduan kantor polisi, bukan buat pengaduan di kontroversi. Ampun. jadi sebenarnya adalah Mbak Selvi ya yang kita tunggu dari pernyataan elit-elit ini adalah edukasi politik, mengajak bagaimana kita menjaga proses pemilu sebagai sarana demokrasi itu ya menguatkan ikatan-ikatan kebangsaan kita. Baik. Bukan memunculkan tudingan-tudingan kontroversi di mana di situ nggak ada edukasi politik di situ. Dan sekali Yang lagi ada ya, tudingan, ditegaskan kecurigaan. saja Bang. Begitu Abang loh. ajarkan Bang, ingat loh. Baik. Kalau ada Bahwa ancaman, apa yang Oke. disampaikan ada oleh Pak ancaman SBY lewat Tidak selesai handphone kalau seperti dalam ini. forum melanggar internal. undang-undang Kita ITE. siap, Ini Bapak-bapak. satu pesan moral Saya yang ingin harus memberikan didengar oleh seluruh kesempatan resident terakhir pada akhirnya kepada kalau sudah menjadi Mas wacana Toto. publik. gitu. Apakah masih sehat demokrasi yang seperti ini? Kita lihat apakah ini masih sehat untuk pemilih di 2024? Aduh. Iya, Ini udah boleh ngomong belum? demokrasi harus selalu bising. Demokrasi harus memunculkan perbedaan pendapat. Demokrasi harus saling membuka borok didasarkan fakta. Kata kuncinya itu, yang kita tolak adalah borok didasarkan hoax. Borok didasarkan pada perbedaan secara primordial. Itu yang harus kita sepakati tolak bareng. Tapi membuka fakta seperti apa yang dilihat tadi, menurut saya itu menyenangkan. PDI Perjuangan mengingatkan pernah ada kasus hukum yang menimpa Ketua Umum Partai Demokrat. Partai Demokrat juga mengingatkan ada menteri dari PDI Perjuangan yang pernah terkena kasus korupsi misalnya. Itu fakta yang bagus walaupun dikeluarkan dengan bahasa yang keras. Balik lagi, yang kita takutkan adalah kalau kader-kader yang luar biasa ini kan kita lihatlah perdebatan luar biasa menguasai data, kemudian menghabiskan waktu dan energinya hanya kemudian menjadi bumper dari perasaan dari politisi seniornya, dari politisi yang dianggap sebagai bapak atau ibunya, yang kemudian kebetulan punya dendam sejarah. Yang kemudian membuat perbedaan di antara dua partai, saya nggak sebutkan Demokrat dengan PDI Perjuangan, tapi bisa siapa saja. Itu kemudian dilihat bukan karena perbedaan ideologi, Baik. bukan karena perbedaan mengenai cara memimpin negara, tapi dikarenakan ada sejarah yang tidak cukup baik dan tidak pernah diselesaikan di antara kedua politisi senior itu, lalu kemudian berujung pada habisnya waktu dan energi dari kader-kader yang harusnya bisa bekerja untuk berpikir mengenai negeri ke depan. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak-bapak sekalian telah meramaikan kontroversi pada malam hari ini. Bang Arya nanti lanjut ya setelah ini. Baik pemirsa, persaingan dalam urusan politik adalah sebuah kewajaran. Saling menuding, saling serang juga sudah biasa terjadi. Yang penting jangan menggunakan segala cara untuk merusak demokrasi demi meraih kekuasaan. Saya Zilvia Iskandar bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Aduh, Bang.